Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Agus. Katanya, Bang, coba bahas pelatih di Akademi Bang. Worth it, pilih yang mana? Oke guys, tapi sebelum kita mengirim pemain kita ke pelatih akademi, mari kita pahami terlebih dahulu apa tujuan kita mengirim pemain ke sana. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Jadi tujuan utama kita mengirim pemain ke akademi pelatihan yaitu untuk mengembangkan potensi mereka sebagai pemain sepak bola dan meningkatkan kualitas permainan mereka guys. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dengan mengirim pemain ke akademi pelatihan yaitu mengembangkan keterampilan. Ya, akademi pelatih dirancang untuk memberikan latihan teknis dan taktis yang intensif yang akan membantu pemain meningkatkan keterampilan sepak bola mereka secara keseluruhan. Melalui program pelatihan yang terarah, pemain dapat mengembangkan kebugaran fisik dan memperkuat mentalitas kompetitif untuk menghadapi tantangan dalam setiap pertandingan, guys. Pelatih akademi juga membantu pemain kita untuk memahami konsep taktik dalam permainan sepak bola seperti pola serangan, pertahanan, dan strategi melalui keterampilan atribut yang bisa mereka dapatkan secara intensif. Selain fokus pada keberhasilan saat ini, pelatih akademi juga berusaha membekali pemain dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani karir sepak bola yang panjang dan berkelanjutan untuk pemain yang akan kita kirim ke sana. Dan secara keseluruhan, mengirim pemain ke akademi pelatih merupakan investasi dalam perkembangan pemain yang berpotensi membawa manfaat jangka panjang bagi klub dan juga bagi karir pribadi pemain tersebut. Jadi saran saya, usahakan teman-teman jangan asal mengirim pemain ke pelatih akademi. Pastikan pemain yang akan kamu kirim ke sana punya potensi yang bagus ke depannya. Dan pelatih akademi pemain juga sering digunakan oleh banyak manajer berpengalaman untuk mengirim pemainnya di akhir musim ke sana guys. Tujuannya yaitu untuk menyembunyikan pemain bintang di akhir musim agar mereka terhindar dari lawan yang sulit di setiap musimnya. Atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai ngetrik di akhir musim. Katanya sih gitu guys. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Mantap. Oke. Bentar guys, udah dulu guys. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, apakah kita harus selalu mengirim pemain ke pelatih akademi setiap musimnya? Nah, kalau menurut saya pribadi, kita tidak diharuskan untuk selalu mengirim pemain terbaik kita ke sana guys. Karena cara yang lebih efisien dan lebih murah bisa kita lakukan sendiri dengan cara melatih pemain terbaik kita secara individu. Bang, tapi kan untuk melatih pemain secara individu kita harus punya banyak booster kondisi, Bang. Nah, untuk mengumpulkan booster kondisi setiap hari, dulu saya pernah bahas videonya dengan judul cara melatih pemain agar tidak mudah lelah. Di sana saya membahas banyak hal, mulai dari melatih pemain setiap hari, memulihkan kondisi pemain setelah pertandingan, dan nabung booster kondisi juga guys. Jadi nanti pastikan teman-teman simak baik-baik videonya sampai selesai agar teman-teman nanti tidak gagal paham. Lalu pemain seperti apa yang harus kita kirim ke akademi pelatih, Bang? Menurut saya pemain yang punya potensi bagus, entah itu muda maupun pemain yang sudah tua. Biasanya banyak teman-teman yang mengirim pemain yang sudah dewasa atau pemain tua ke pelatih akademi pemain. Soalnya pemain yang sudah tua biasanya akan sulit berkembang
jika kita melatihnya manual secara individu guys, apalagi jika kualitasnya sudah terlalu besar. Biasanya pemain tersebut akan sulit dilatih lagi dan akan banyak menghabiskan booster kondisi. Tapi biasanya fitur pelatih akademi hanya sering digunakan oleh player sultan yang punya banyak sumber daya guys, yang punya banyak uang, punya banyak cuan. Kalau untuk free player atau player gratisan, saya rasa tidak perlu guys. Saya tidak terlalu merekomendasikannya, kecuali jika teman-teman memang dapat hadiah gratis pelatih akademi pemain dari event undian mania. Kalau itu sih nggak apa-apa. Oke, jadi tadi Bang Agus ya guys. Bentar. Saya cek lagi. Oh iya, bukan Bang Agus, Bang Rido anjir. Ya, tadi Bang Rido bilang kira-kira pelatih akademi pemain mana yang paling worth it, gitu kan ya. Nah, sebenarnya semuanya worth it Bang, tapi usahakan kamu memilih pelatih yang benar-benar kamu butuhkan. Contoh di sini ada beberapa pilihan pelatih akademi pemain yang intensif, mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal, tapi dengan durasi pelatihan yang lumayan lama. Kecuali yang gratis, itu hanya butuh waktu sehari saja sudah cukup untuk mengirim pemain kita ke akademi pelatih. Jadi misalkan kamu pilih pelatih akademi pemain yang durasinya 10 hari, otomatis pemain tersebut akan keluar 10 hari mendatang dan dia tidak bisa ikut serta membela tim kamu dalam beberapa pertandingan selama dia masih dalam pelatihan. Contoh, sekarang kita bisa pilih pelatih ofensif standar kali 23, durasinya 6 hari guys. Harganya 140 token dan hanya 4 atribut yang bisa kita tingkatkan di sini, yaitu umpan silang, tembakan, agresivitas, dan kekuatan. Nah, untuk menambahkan pemain ke sini, usahakan pemain yang kamu pilih bisa bermain di 3 posisi berbeda, yaitu DR, MR, dan MC. Tujuannya yaitu agar atribut yang kita latih bisa terbuka semua. Atribut terang khususnya yang tertera di sana guys. Jika kamu tidak punya pemain tersebut, saran saya kamu jangan terlalu memaksakan pemain berlatih keterampilan yang ada di luar kemampuannya guys. Yang kedua, ada pelatih akademi pemain ofensif standar kali 16 dengan durasi latihan 8 hari. Ya, biayanya 96 token dan kita hanya bisa fokus meningkatkan 4 atribut saja, yaitu umpan, dribble, kecepatan, dan juga kreativitas. Pemain yang cocok ditambahkan ke pelatih ofensif kali 16 ini yaitu pemain di posisi MC atau gelandang tengah, ML, MR, gelandang sayap, AMR, AML, gelandang serang sayap, dan AMC, gelandang serang tengah. Lalu yang ketiga, pelatih akademi fisik standar kali 29, durasinya 10 hari dengan biaya 154 poster kondisi plus 105 moral. Dengan pelatih ini, pemain akan meningkatkan 3 atribut fisik dan mental, yaitu atribut kebugaran, agresivitas, dan juga kreativitas. Nah, pemain yang cocok dan sesuai untuk pelatih ini yaitu pemain yang bermain di posisi DMC atau gelandang bertahan, karena atribut terang, fisik, dan mentalnya di sini semua terbuka sesuai dengan atribut yang bisa kita dapatkan dari pelatihan ini guys. Dan yang keempat, ada pelatih akademi pertahanan standar kali 9, durasinya 10 hari dengan biaya 13 token, 16 kondisi, 25 moral, dan 63 pengobatan. Nah, dari latihan ini pemain bisa meningkatkan 5 atribut bertahan sekaligus, yaitu tackle, penjagaan, penempatan, sundulan, dan keberanian. Dan pemain yang paling sesuai ditambahkan untuk pelatihan ini yaitu pemain di posisi DC dan juga DMC. Dan yang terakhir, pada pelatihan menyeluruh standar kali 10, di sini durasinya paling lama 12 hari dengan biaya 75 booster kondisi. Dan di sini pemain akan meningkatkan 5 atribut sekaligus, yaitu tackle, keberanian, umpan silang, kecepatan, dan kreativitas. Pelatih akademi ini akan sangat sesuai untuk pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda, yaitu DL plus ML atau DR plus MR, agar semua atribut terang yang akan dilatih di sini bisa terbuka semua sesuai dengan pelatihannya guys. Dan satu lagi, di sini saya punya satu pelatih akademi perlindungan ekstensif kali 25 yang saya dapatkan dari undian mania. Saya dapat 3 pelatih sebenarnya, sudah saya pakai 2, tinggal 1, dan kebetulan ada yang request, jadi saya bahas kalian aja guys hari ini. Durasinya 1 hari, dan di sini pemain bisa meningkatkan 6 atribut sekaligus, yaitu 3 atribut pertahanan,
tackle, penjagaan, penempatan posisi, kebugaran, kekuatan, dan agresivitas. Pemain yang sesuai dengan pelatih akademi ini yaitu pemain di posisi DC dan juga DMC. Nah, jika teman-teman mengirimkan pemain di luar posisi atau tidak bisa bermain di posisi tersebut, menurut saya hasilnya jadi kurang efektif dan kurang maksimal, karena nanti teman-teman juga akan meningkatkan atribut klubnya juga guys. Jadi usahakan pilih pemain yang sesuai dengan pelatih yang akan kamu pilih agar hasilnya bisa jauh lebih efektif dan hasilnya tidak sia-sia. Contoh, kali ini saya akan menambahkan Emre Can ke pelatih akademi tersebut guys. Di sini kualitas keseluruhan Emre Can akan meningkat kurang lebih 9 hingga 11%. Dan hari ini dia akan absen di beberapa pertandingan sampai dia keluar dari akademi pelatihan besok. Jadi untuk sementara posisinya akan digantikan oleh Permana di susunan tim inti saya. Oke guys, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih untuk partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.